baru seketika menyelimuti sebuah pabrik roti di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Sesosok jasad pria ditemukan tergeletak di belakang pabrik dengan kondisi mengenaskan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap dalang di balik pembunuhan ini. Yang mengejutkan, otak pembunuhan ternyata adalah pasangan hidup korban yang dibantu kekasih gelapnya. Suasana di belakang sebuah pabrik roti di Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Selasa 18 Februari 2020 lalu begitu mencekam. Sesosok jasad pria ditemukan tergeletak bersimbah darah dalam kondisi mengenaskan. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan yang datang langsung memasang garis polisi di tempat lokasi penemuan jasad. Dari pemeriksaan awal, terdapat luka bekas hantaman benda tumpul di kepala bagian belakang korban. Jasad itu lalu dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Dari hasil identifikasi, korban bernama Agus, 42 tahun, warga Tugusari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Istri korban bernama Endang yang mendapat informasi terkait tewasnya sang suami langsung menuju rumah sakit untuk memastikan kondisi jasadnya. Menurut Endang, sebelum suaminya ditemukan tewas, ia bahkan masih sempat bercengkrama dengan korban hingga keduanya tertidur lelap. Polisi pun langsung bergerak memburu pembunuh Agus. Warga sekitar pun bertanya-tanya, siapakah pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas mengenaskan di belakang tempat kerja sang istri. Tak sampai 24 jam, tim gabungan Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan pada Rabu dini hari 19 Februari 2020 berhasil menangkap dua pelaku pembunuh Agus. Sungguh mengejutkan. Salah satu pelaku pembunuhan keji ini ternyata adalah istri korban sendiri bernama Endang. Ironis, pembunuhan itu ternyata telah direncanakan Endang bersama Dedi Windianto yang merupakan kekasih gelap sekaligus tetangga. Kepada penyidik, tersangka Dedi mengaku nekat menghabisi Agus lantaran hubungan asmaranya dengan Endang sudah mulai diketahui korban dan pihak keluarga. Kalau bunuh kamu kabarin istrinya? Iya. Ke rumahnya? Ke rumah. Ngomong apa kamu? Jam tengah 3-an. Gimana ngomongnya? Ngomongnya gimana? Udah Bu, udah beres. Udah beres apa? Udah mati. Sementara itu, tidak tersirat sedikit pun rasa penyesalan di hati Endang, istri korban, usai menghabisi nyawa pria yang telah bertahun-tahun mendampingi hidupnya. Enggak nyesel. Enggak nyesel sama sekali. Lega. Lega. Kamu konflik rumah tangga awalnya ya Mbak ya? Iya. Konflik rumah tangga sama korban? Sejumlah barang bukti turut diamankan dari penangkapan kedua tersangka. Salah satunya adalah sebatang besi onderdil motor pelaku yang digunakan untuk membunuh korban. Didapati bahwa yang menjadi pelaku utama ataupun aktor intelektualnya ternyata adalah istri dari korban sendiri. Diinterogasi siapa eksekutornya, kemudian yang bersangkutan menyatakan eksekutornya berinisial B, yang tidak lain adalah pacar atau selingkuhan dari saudari E tersebut. Peristiwa bermula di bulan Desember 2019. Tersangka Dedi berkunjung ke rumah korban dan mengadukan perihal perselingkuhan istri korban dengan seorang pria berinisial K. Tersangka Dedi berpura-pura mengajak korban untuk menghabisi nyawa K yang ternyata hanyalah cerita karangan kedua tersangka. Waktu eksekusi pun disepakati Dedi dan Agus pada Selasa dini hari tanggal 18 Februari 2020.
Keduanya lalu berangkat menuju lokasi menggunakan motor tersangka, yakni di belakang pabrik roti tempat istri Agus bekerja. Sesampainya di belakang pabrik roti, korban pamit sejenak untuk buang air kecil. Tak disangka, saat korban buang air kecil, Dedi tiba-tiba menghantam kepala korban dari arah belakang dengan sebatang besi yang sudah disiapkannya, hingga Agus tak sadarkan diri. Impian Endang dan Dedi yang sejak 1 tahun terakhir berencana untuk hidup bersama, kini pupus sudah. Bukanlah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang didapat, melainkan harus bersama-sama menjalani hukuman di balik jeruji besi. Dari Lampung, Poni Yusuf, Turn Back Crime, RTV. Kisah cinta terlarang tak jarang membawa petaka hingga mengakibatkan hilangnya nyawa. Di Lumajang, Jawa Timur, seorang pria ditemukan tewas setelah dibunuh secara brutal oleh pamannya sendiri. Korban diduga berselingkuh dengan istri pelaku yang juga merupakan bibi korban. Sementara di Medan, Sumatera Utara, seorang paman tega menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa keponakannya sendiri lantaran mencium adanya hubungan terlarang antara korban dengan istrinya. Jerit tangis memecah keheningan di Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian Lumajang, Jawa Timur. Warga dan kerabat histeris saat mengetahui Adim sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam kantong jenazah. Adim ditemukan tewas mengenaskan di sebuah warung dengan sejumlah luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Setelah mendapat sejumlah informasi, polisi pun bergegas cepat memburu pelaku. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Polres Lumajang yang menyelidiki kasus ini pun akhirnya dapat menangkap pelaku yang sebelumnya sempat melarikan diri. Tak disangka-sangka, pelaku ternyata adalah Suryanto yang merupakan paman korban sendiri. Ia ditangkap di sebuah warung kopi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, tanpa perlawanan. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Lumajang. Suri tega membunuh Adim lantaran cemburu mengetahui korban berselingkuh dengan istrinya yang juga merupakan bibi korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil menyita sebilah senjata tajam jenis celurit yang digunakan pelaku untuk menghabisi Adim. Sudah ditindak sama Polres Lumajang dan kita lakukan secara mendalam penyelidikan dan penyidikan. Untuk itu diharapkan pihak-pihak juga mendukung kami karena ini masih ada ikatan keluarga. Saya harapkan semuanya berjalan kondusif dan aman. Sementara itu, kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam parit perkebunan tebu di Kelurahan Klumpang, Deli Serdang, 21 Desember 2019. Korban diketahui bernama Muhammad Ihsan Ilahi. Ia tewas setelah menerima 30 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Tak butuh waktu lama, jajaran Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan berhasil meringkus 3 pelaku pembunuhan. Pemuda berusia 20 tahun tersebut tewas di tangan Aseng dan Ari, orang suruhan Ridwan Ismail, yang tidak lain adalah paman korban sendiri. Dalam penangkapan itu, tersangka Ari terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kaki lantaran melawan saat akan ditangkap. Diketahui, pembunuhan ini dilatar belakangi rasa cemburu karena istri Ridwan berinisial RA diduga berselingkuh dengan korban yang merupakan keponakannya sendiri. Jadi mereka lah yang menyuruh untuk membunuh korban tadi. Ya, dengan bayaran diterima oleh pengeksekutor, ada 2. Berapa kamu terima kemarin? Uang? 2 juta, Pak. 2 juta. Temenmu berapa juta terima? Sama 2 juta. Berarti 4 juta bagi 2. Jadi mereka terima uang 4 juta, dibagi 2 juta, itulah untuk melakukan pembunuhan tadi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara dan Lumajang, Jawa Timur, Turn Back Crime, RTV.
Perasaan emosi dan tertekan menyelimuti para pelaku yang terlibat asmara terlarang hingga mendorong mereka berbuat nekat menghabisi nyawa orang lain. Usai jeda, tetap di Tembek Crime.